Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum aljabar linear pertemuan ke-7, yakni tentang kernel dan jangkauan. Baik, langsung saja kita mulai ke langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengerjakan soal adalah seperti biasa kita ketikkan sintaks with dalam kurung Linux tutup kurung titik koma lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan juga sintaks with dalam kurung linear algebra tutup kurung titik koma lalu kita enter. Nah, mengapa kita mengetikkan sintaks with Linux dan juga with linear algebra? Karena nantinya pada saat kita mengerjakan soal, kita akan menggunakan rumus-rumus yang masuk ke dalam kelompok Linux dan juga kelompok linear algebra. Sehingga pada saat kita menginputkan rumus tersebut, software Maple bisa mendefinisikannya karena kita sudah menginputkan sintaks with Linux dan juga with linear algebra. Nah, kemudian karena pada soal kita diminta untuk menggambar transformasi vektor, maka kita harus mengetikkan sintaks with dalam kurung plots. Jadi untuk menggambar kita gunakan sintaks with plots ya, lalu titik koma, lalu kita enter. Nah, setelah kita mengetikkan sintaks-sintaks ini, baru kita dapat menjawab soal. Kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Di sini nomor 1 soalnya misalkan T merupakan transformasi dari R4 ke R3 adalah perkalian oleh matriks 4,1, negatif 2, 2,1,1, 6,0, negatif 9. Nah, yang manakah di antara vektor-vektor berikut yang berada di dalam kernel T? Nah, seperti yang telah kita pelajari ya, bahwasanya definisi dari kernel itu, misalkan terdapat T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, berarti di sini dari ruang vektor R4 ke R3. Dan T merupakan transformasi linear. Nah, berarti T ini transformasi linear. Semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W. Berarti di sini semua unsur di R4 yang dipetakan ke vektor 0 di R3. Nah, itu yang dinamakan kernel dari T. Sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa kernel T adalah himpunan semua vektor yang apabila kita transformasikan vektor tersebut akan menghasilkan vektor 0. Jadi, cara untuk menjawab soal nomor 1 ini adalah kita harus mentransformasikan vektor-vektor ini. Nah, apakah hasil transformasinya adalah vektor 0 atau bukan? Kalau dia merupakan vektor 0, maka vektor-vektor ini berada di dalam kernel T. Nah, bagaimana cara mentransformasikannya? Cara mentransformasikannya adalah dengan mengalihkan vektor-vektor ini dengan matriks transformasinya, yakni yang ini. Berarti langkah pertama untuk mengerjakan soal nomor 1 adalah tentu saja kita harus mengetikkan terlebih dahulu matriks juga vektor-vektor ini. Nah, langsung saja ya di sini kita jawab. Jangan lupa klik yang ini ya. Kita ketikkan ya. Di sini misalnya nama matriksnya adalah G. G.2 sama dengan matriks dalam kurung siku, baris pertamanya elemennya adalah 4,1, negatif 2.
tutup kurung siku, koma, baris keduanya elemennya 2,1,1. Baris ketiganya elemennya adalah 6,0, negatif 9. Tutup kurung siku, tutup kurung siku, tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita tuliskan vektor-vektor ini ya. Misal kita yang ini namanya A1, yang ini A2, yang ini A3. Kita tulis dulu A1. Titik 2 sama dengan kurung sudut, elemennya 0,0,6, lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan yang A2-nya ya, A2, titik 2 sama dengan elemennya ada 1,3,0. Titik koma, lalu kita enter. Kemudian yang ketiga berarti A3, titik 2 sama dengan kurung sudut, elemennya 2,4,1, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Nah, setelah itu baru kita transformasikan vektor-vektor ini dengan cara mengalikannya dengan matriks transformasi. Misal di sini kita namain G1 ya. G1 berarti kita mau mentransformasikan vektor yang A1. Berarti rumusnya adalah multiply. Kita bisa menggunakan rumus multiply atau juga evalem. Di sini saya menggunakan rumus multiply. Multiply, matriks transformasinya adalah G, vektornya adalah A1, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya hasil transformasi vektor A1. Ternyata hasil transformasinya tidak menghasilkan vektor 0. Artinya, A1 ini tidak berada di dalam kernel T. Lanjut, kita buktikan yang vektor A2 ya. Kita transformasikan vektor A2. Di sini kita beri nama G2, titik 2 sama dengan multiply vektor transformasinya G, matriks transformasinya G, kemudian vektor yang ingin kita transformasikan adalah vektor A2. Lalu kita enter. Nah, G2 ini merupakan hasil transformasi ya dari vektor A2. Ternyata hasilnya juga tidak menghasilkan vektor 0. Artinya, matriks A2 ini juga tidak berada di dalam kernel T. Lanjut kita ke yang vektor A3. Apakah dia kernel T? Di sini kita beri nama G3. Titik 2 sama dengan multiply matriks transformasinya G, kemudian vektor yang ingin ditransformasikan adalah A3, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, G3 adalah hasil transformasi dari vektor A3. Ternyata hasil transformasinya juga tidak menghasilkan vektor 0. Artinya, vektor A3 ini tidak berada di dalam kernel T. Berarti dapat kita simpulkan ya, di sini kita beri kesimpulannya bahwa vektor A1, A2, dan A3 tidak ada yang berada di dalam kernel T ya di sini. Di dalam kernel T. Oke. Nomor 1 sudah, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2,
Diketahui sebuah matriks A yang elemennya adalah 2, negatif 1, 1, 1,3, negatif 2, dan 3, negatif 2,4. Dan sebuah vektor B yang elemennya 1,4,7. Tentukan solusi homogen dan solusi non-homogen dari sistem di atas. Langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor 2, tentu saja kita harus menginputkan matriks A dan juga matriks B. Kita jawab. Jangan lupa klik ini. Kita inputkan matriks A-nya ya. A.2 sama dengan matriks dalam kurung siku, elemen baris pertamanya adalah 2, negatif 1, 1. Lalu baris keduanya ada 1,3, negatif 2. Dan baris ketiganya ada 3, negatif 2,4. Tutup kurung siku, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita inputkan vektornya ya. B.2 sama dengan kurung sudut, elemennya ada 1,4,7, tutup kurung sudut, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu, kita mencari solusi homogennya. Kita mencari solusi homogennya, kita beri nama di sini solution underscore homogen. Titik 2 sama dengan, untuk mencari solusi homogen, rumusnya adalah null space. Null space. N dan S-nya adalah huruf besar ya. Kemudian, nama matriksnya adalah matriks A. Titik koma, lalu kita enter. Setelah itu, kita mencari solusi non-homogennya. Kita beri nama solution underscore non-homogen. Titik 2 sama dengan, untuk mencari solusi non-homogen, rumusnya adalah menggunakan linear solve. Dalam kurung, matriksnya adalah matriks A, vektornya adalah vektor B. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu, kita harus memverifikasi solusi non-homogen ini. Caranya, kita beri nama verification. Titik 2 sama dengan, caranya adalah menggunakan rumus multiply. Kita mengalihkan matriksnya, yaitu matriks A, dengan solusi non-homogen, karena kita mau memverifikasi solusi non-homogen. Berarti kita kalikan matriks A dengan solusi non-homogennya namanya apa? Di sini namanya solution underscore non-homogen. Maka kita tuliskan solution underscore non-homogen. Lalu tutup kurung. Lalu sama dengan vektor B. Lalu titik koma. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mau memverifikasi bahwasanya perkalian dari matriks A dengan solusi non-homogen itu sama dengan vektor B. Nah, setelah kita memverifikasi, baru kita menampilkan hasil dari keseluruhannya, yaitu hasil dari solusi homogen, solusi non-homogen, dan juga verifikasinya. Caranya kita di sini ketikkan nama-namanya. Solusi homogen kan namanya solution underscore homogen, maka kita ketikkan solution
solution underscore homogen, koma, solusi non-homogen namanya adalah solution underscore non-homogen. Kemudian verifikasi namanya verification. Lalu titik koma, lalu kita enterkan. Nah, ini dia kita sudah mengetahui hasil dari solusi homogen dan non-homogennya. Untuk solusi homogennya adalah himpunan kosong, dan solusi non-homogennya ini vektor yang elemennya adalah 3/5, 3, 14/5. Lalu, setelah itu kita kerjakan soal terakhir, yakni soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini diberikan matriks transformasi T yang elemennya adalah 2,-1, 1,3, dan vektor awalnya adalah V yang elemennya 3,2, maka hitunglah hasil transformasi TV dan gambarkan perubahan posisi vektor sebelum dan sesudah transformasi. Oke, kita jawab. Kita klik ini, lalu kita seperti biasa, kita harus menginputkan matriks dan vektornya terlebih dahulu ya. Di sini namanya matriksnya T2 sama dengan matriks dalam kurung siku, elemen baris pertamanya adalah 2,-1, tutup kurung siku, kemudian baris keduanya elemennya adalah 1,3. Titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita inputkan vektornya namanya V, kurung sudut, elemennya adalah 3,2, titik koma, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita transformasikan vektor V dengan cara mengalihkan vektor V dengan matriks T. Caranya seperti yang nomor 1 ya, pakai multiply. Di sini, misal kita pakainya namanya adalah TV. Titik 2 sama dengan multiply dalam kurung, matriks transformasinya adalah T, kemudian vektor yang ingin kita transformasikan adalah vektor V. Jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Nah, kita sudah mengetahui hasil transformasi dari vektor V. Dari yang tadinya 3,2, kemudian ditransformasikan menghasilkan vektor 4,9. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggambarkan ya, menggambarkan. Lalu berarti kita harus membuat plot. Plot untuk vektor V dan juga plot untuk vektor TV karena kita diminta untuk menggambarkan vektor sebelum transformasi yang V dan juga vektor yang setelah transformasi yakni vektor TV. Maka di sini kita ya buat plot yang V dulu ya. Maka rumusnya adalah plot underscore V titik 2 sama dengan row lalu buka kurung siku 0,0 tutup kurung siku, lalu koma, buka kurung siku, kemudian V, kurung siku 1, kemudian V, kurung siku 2, kemudian kurung siku, kemudian color, di sini colornya kita misalnya gunakan warnanya blue ya,
kemudian koma, thickness. Di sini kita gunakan thickness atau ketebalannya 2. Tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu kita buat plot TV. Plot dari vektor TV. Kita beri nama plot underscore TV. Titik 2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku, TV, kurung siku 1, koma, TV, kurung siku 2, kurung siku, kemudian color. Di sini kita gunakan colornya green. Kemudian, koma, line style sama dengan solid, koma, thickness-nya kita gunakan sama dengan yang plot V ya, berarti thickness-nya 2. Lalu tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Nah, setelah itu kita visualisasikan bentuk hasil transformasi linear pada vektor V dan juga vektor TV. Caranya adalah display dalam kurung siku, plot underscore V, plot underscore TV, tutup kurung siku, kemudian scaling sama dengan constrained, koma, title-nya adalah transformasi linear pada vektor. Lalu tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sudah tergambar ya transformasinya dari vektor V dan juga vektor TV. Di sini kan tadi di soal yang ditanyakan adalah nih, hitung hasil transformasi TV. Jadi hasil transformasi TV adalah 4,9. Kita buat kesimpulan ya. Hasil transformasi TV adalah 4,9. Nah, dan juga di sini kita diminta untuk gambarkan perubahan posisi vektor sebelum dan sesudah transformasi. Nah, vektor yang biru ini merupakan vektor yang sebelum transformasi, yang koordinatnya adalah 3,2 atau elemennya adalah 3,2 ya. Ini 3, ini 2. Berarti yang biru ini yang sebelum transformasi. Karena di sini juga kita plot V-nya warnanya biru, di mana V ini merupakan vektor yang sebelum transformasi. Nah, yang hijau ini vektor yang sesudah kita transformasikan dengan cara mengalihkan dengan matriks T. Nah, ini dari yang tadinya 3,2 menjadi 4,9. Seperti inilah gambar vektor yang sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Nah, sudah dijawab semua ya. Mungkin cukup sekian langkah-langkah pengerjaan tugas praktikum aljabar linear pertemuan 7. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.